shape kita. Karena Allah yang membentuk, maka bentuk kita inilah yang terbaik sebagai persembahan bagi Tuhan. Apa shape itu? Saya ulangi lagi. Itu akronim SHAPA ya. Jadi shape. S itu spiritual gift, karunia rohani. H itu heart, hati, yaitu melakukan dengan hati. Ability, kemampuan yang diberikan Tuhan. Setiap orang diberi kemampuan yang khas dan pasti bisa melakukannya. P, personality, jadi kepribadian kita yang mendukung kita supaya kita sungguh bisa mengoptimalkan persembahan bagi Tuhan. E itu artinya experience, jadi semuanya itu diuji dengan pengalaman-pengalaman yang mendewasakan kita sehingga kita sungguh-sungguh tulus dalam melayani Tuhan. Nah, persembahkanlah shape kita pada Tuhan. Itu adalah hal terbaik yang kita pisungsungkan kepada Allah. Melalui renungan yang kemarin atau tadi, kita sudah merenungkan spiritual gift atau karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada kita itu apa saja. Demikian juga ability kita, bakat-bakat kita apa saja. Nah, spiritual gift dan ability itu kita temukan melalui pengalaman hidup, melalui pengalaman pelayanan dengan hati. Kita tidak bisa menemukan sesuatu sebagai spiritual gift ketika kita tidak action, ketika tidak melakukan pelayanan, ketika tidak mengoptimalkan diri untuk melakukan sesuatu. Maka bukan menemukan ability dan special gift dulu atau harta rohani dulu, baru kemudian melakukan pelayanan. Tetapi lakukan dulu, sukacita dulu dalam melayani dengan hati. Nanti dalam pelayanan itu kita akan mengevaluasi mana sesungguhnya yang menjadi karunia, mana yang sesungguhnya menjadi kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui mungkin diantaranya adalah kesan orang terhadap kita, terhadap apa yang kita lakukan. Orang akan mengatakan, kamu itu sangat bakat ya dalam mendekati orang dalam personal approachment misalnya. Kamu itu leadershipnya kuat loh. Banyak orang kalau sudah kamu perintahkan manut. Kita menemukan dan diteguhkan karena kesan orang, karena evaluasi orang. Itu cara menemukan dan meneguhkan apa yang menjadi spiritual gift ataupun ability kita. Itu. Tetapi juga tentu saja dengan evaluasi diri. Mana sebenarnya saya merasa nyaman dengan pekerjaan, tugas atau pelayanan atau tanggung jawab itu. Merasa nyaman dan buahnya itu efektif untuk kepentingan banyak orang. Buahnya efektif menjadi berkat bagi orang lain. Itu ukuran-ukuran bagaimana kita menemukan dan meneguhkan dan mempertajam spiritual gift and ability yang diberikan Tuhan kepada kita. Jika kita mengenal shape kita, maka selayaknya kita bersyukur kepada Allah. Dan kita tidak perlu beralih dari shape yang menjadi anugerah hidup kita. Tidak usah menjadi orang lain. Jadilah diri sendiri dengan segala kemampuan, dengan segala passion, hati heart, dengan karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, dengan segala pengalaman yang melatar belakang kita. Allah menyiapkan kita untuk mengambil bagian dalam karyanya. Nah, saya ingin membacakan Mazmur 8 ayat 5 sampai 7. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Demikianlah firman Tuhan. Shape adalah anugerah yang diberikan Tuhan yang sekali lagi customize untuk diri tiap pribadi, berbeda untuk saling melengkapi.
maka sudah cukuplah dengan penuh rasa sukacita dan syukur kita mempersembahkan apa yang diberikan Tuhan dan dianugerahkan Tuhan kepada kita, yaitu shape itu tadi. Spiritual gift, heart, ability, personality, dan experiences. Itu yang membentuk kita dan itu yang layak kita persembahkan kepada Tuhan yang telah menganugerahkannya, mengambil bagian dalam karya-karya Tuhan. Rick Warren menulis, shape Anda secara dahsyat ditentukan oleh Allah bagi tujuannya. Amin. Tidak seorang pun bagus dalam segala bidang. Kita tidak bisa segala bidang kita kuasai. Semua memiliki peran yang telah ditentukan. Paulus memahami bahwa panggilannya bukanlah untuk menyelesaikan segala sesuatu atau menyenangkan semua orang, melainkan untuk memusatkan perhatiannya pada pelayanan tertentu. Jadi tidak harus seperti orang lain dan tidak harus kemudian kita ingin mempunyai semuanya. Surat Efesus bab 4 ayat 7 mengatakan demikian. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jadi semua sudah terukur oleh Kristus. Yuk kita persembahkan yang terbaik dari spiritual gift, heart, ability, personality, dan experiences kita kepada Tuhan. Berikan yang terbaik. Tuhan layak menerimanya. Nah, renungan kali ini mengajak saya untuk kembali merenungkan tentang bentukan Tuhan dalam diri saya itu setajam apa. Saya ingin melihat kembali spiritual gift yang saya miliki, heart sejauh mana saya punya passion, kemudian ability, kemampuan-kemampuan, bakat-bakat yang diberikan Tuhan kepada saya. Ternyata masih banyak hal lain yang tersimpan yang tidak saya gali. Kemudian personality, watak yang akan ikut mendukung, dan pengalaman-pengalaman yang semakin mendewasakan. Itu saja artinya mengulang proses yang sudah beberapa langkah untuk mempertajam tentang shape. Dan itu yang saya dan Anda persembahkan untuk kemuliaan Tuhan dalam karya penyelamatannya. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.